Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Winscriber semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Ini ada Winscriber yang WA saya, yaitu kaitannya dengan beberapa video yang lalu, yang sebelumnya, yaitu tentang poligami. Karena memang Winscriber ini pernah rasakan poligami, sehingga akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa poligami itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita kayaknya tidak mampu. Kenapa? Karena menurut Winscriber ini, kita nggak mungkin adil. Gak mungkin adil. Tentunya untuk Winscriber semua, untuk yang tidak istilahnya memahami lah maksud dari berpoligami. Jadi berpoligami itu kalau saya monggo, kalau ingin komentar yang lain bisa di komentar di bawah video ini. Kalau untuk saya, poligami itu tidak ada kaitannya dengan keadilan. Saya adil atau tidak. Kalau saya adil, saya layak untuk poligami. Kalau saya tidak adil, tidak layak untuk poligami. Bahkan laki-laki yang tidak adil tidak layak untuk poligami. Dan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adil, makanya beliau layak poligami. Bukan masalah adil dan tidak. Kalau saya, masalahnya berpoligami itu berkaitan dengan beribadah yang sifatnya adalah sunnah. Ibadah yang sifatnya sunnah, yang itu juga dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau memang sudah sifatnya beribadah, adil mau tidak adil, dan itu sudah diniati, tentunya ini ada catatannya, tentunya ada syarat mutlaknya, yaitu kedua belah pihak. Contoh soal antara saya dengan istri saya. Istri saya sudah merelakan saya untuk berpoligami. Ya, saya adil maupun saya tidak adil, ya inilah ibadah. Ya dilakukan, akhirnya saya poligami. Akhirnya apakah enak ya, gak ngerti. Ini cerita aja, saya hanya cerita. Saya pernah punya kesempatan untuk berpoligami, pernah. Suatu saat ada seorang cewek itu yang bersedia, bahkan dia siap untuk meminta ke istri saya untuk meminta izin poligami. Nah, itu kan kesempatan bagi saya untuk membujuk istri saya, untuk memberikan pengertian bahwa ini sunnah, bahwa ini apa. Dan saya yakin mungkin karena ini keyakinan dan ini belum pernah saya coba, istri saya bisa memahami dan saya akan poligami. Tapi masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya memang sayanya yang gimana ya, untuk kesunahan yang satu ini tentang berpoligami, memang saya nyatakan saya tidak mampu. Karena saya tidak mampu, ya kesempatan itu tidak saya pakai, tidak saya gunakan. Tapi kalau memang dipandang mampu, ini tidak kaitannya dengan saya adil atau tidak. Saya sudah mungkin
kalaupun toh saya bisa memastikan saya adil untuk berpoligami, ya kalau memang itu ada kesempatan, kenapa tidak? Tapi kalau tidak, ya gimana lagi, dipaksa-paksa, dan nanti akan menjadikan sebuah dilema bahwa kalau tidak adil jangan berpoligami. Wah, ini saya kira kok menurut saya tidak pas. Ya monggo, ini tidak ada kaitannya dengan adil, tapi ini kesunahan. Harus ada kesepakatan di antara suami istri. Ini pertanyaannya, kenapa saya tidak berkeinginan berpoligami? Gini nih, saya mendapatkan istri saya ini tidak gampang. Kalau boleh saya agak lebay gitu, mungkin 100 cewek saya ajak nikah nolak. Lah ini dia emang nggak nolak. Sudah sebegitunya masuk saya poligami sih, nggak mungkin itu. Dia sudah yang terbaik dari sekian yang nolak-nolak itu. Bukan masalah saya merasa bisa adil ya, atau ini kesunahan, tapi disitulah letak kenapa seorang laki-laki tidak berkeinginan berpoligami. Saya kira karena istrinya sudah sangat istimewa dan luar biasa. Tapi kalaupun toh ini juga buat koreksi kita bersama lah, bareng-bareng lah. Ini juga namanya ngobrol tuh. Kalau ada kekisruhan di rumah tangga itu biasa kok, biasa. Kalau itu tidak dijadikan sebuah biasa gitu, jadi luar biasa. Nah kalau jadi luar biasa ya akhirnya perceraian, akhirnya menganggap ini tidak cocok. Kenapa saya anggap biasa ya? Karena memang butuh proses tuh, ngobrol, ngomong, penyelesaian. Itu yang menjadikan kita tetap bertahan dalam berkomitmen berumah tangga ibadahnya. Oke, kita baca dulu ya WA dari Winscriber yang sepertinya tidak sepakat dengan sebuah poligami karena memang di situ ada nilai keadilan yang sulit untuk dicapai, dan saya sebenarnya bukan itu yang bukan. Tapi poligami bukan berarti hanya keadilan, tapi ibadah. Kalau memang tidak mampu, ya udah nggak usah poligami. Mari kita simak. Poligami itu tidak akan pernah sesuai dengan teorinya bisa adil kecuali Nabi. Ini pas bahas tentang poligami. Terus saya jawab gini, Nabi itu poligami tidak semata-mata karena beliau adil, karena memang beliau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang paling adil. Dan poligami tidak ada hubungannya dengan keadilan. Itu menurut saya. Kalau poligami harus adil seperti Nabi, saya kira tidak mungkin ada poligami seperti sunnah Nabi, beristri lebih dari satu. Poligami adalah kesunahan, bukan keadilan. Nah, gitu. Poligami itu kesunahan, bukan tentang keadilan. Mereka yang bisa melakukan poligami, saya yakin buta akan keadilan. Maksudnya ya tidak memperdulikan tentang sebuah keadilan.
tapi paham betul akan kesunahan. Tapi kita yang sampai saat ini belum berkesempatan poligami, termasuk saya juga belum berkesempatan poligami karena belum mampu melihat itu sebuah kesunahan, tapi masih takut akan ketidakadilan. Nah ini, jadi ya gimana ya, poligami itu kan tidak gampang. Jadi ya harus ada persetujuan dari istri yang mau dipoligami itu tentunya, baik dari diri kita sendiri maupun pasangannya. Terus windscribernya menjawab, iya, biasanya orang yang poligami itu lagi dicoba dunianya kuat, tidak digoda harta, tahta, dan wanita. Karena semakin tinggi sebuah pohon, semakin keras juga angin yang menerpanya. Saya jawab, semua termasuk kita. Maksud saya ya saya juga. Hidup ini ujian, bukan cobaan. Kenapa ya? Karena kalau ujian itu kan gampang dikerjakan, ya bisalah kita mengerjakan. Kalau cobaan, insyaallah auzubillah min dzalik, jangan sampai kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Poligami atau tidak poligami tetap saja lagi menjalani ujian. Jadi kalau misalnya kita tidak poligami pun ya itu tetap aja itu sebuah ujian, apalagi yang poligami. Terus inscriber ngirim ini, jadilah perempuan yang kuat. Perempuan yang kuat itu ialah apabila hatinya hancur berkecai, namun dia tetap berusaha untuk bangkit kembali, berdiri tegak menjalani kehidupan yang penuh ranjau dengan senyuman yang indah. Bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu kuat, tapi untuk membujuk hatinya bahwa keyakinannya, kepercayaannya, dan takdir hidup semuanya dalam genggaman yang maha mengetahui dan maha penyayang. Dan dia tahu apa yang ditentukan Tuhan itu takkan pernah sia-sia untuk dirinya. Jadilah seorang perempuan yang kuat untuk hari ini, esok, dan hari-hari seterusnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu WA dari Windscriber, semua menginspirasi. Ngobrol spiritual kali ini menjadikan kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.